Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fitresa. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan kebetulan pada hari ini saya mendapatkan tugas observasi dari mata kuliah Rencana Bisnis dan kebetulan saya mendapatkan tugas observasi koperasi dan mendapatkan kesempatan untuk mengobservasi koperasi dari BMT Mardatilah. Oke, bagaimana sih awal mulanya terbentuk dari koperasi BMT Mardatilah ini? Oke, mari kita masuk. Ya, kasih. Baik. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu Pak. Nama saya Haikal Fitresa. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dan kebetulan saya mendapatkan tugas observasi dari mata kuliah Rencana Bisnis. Dan apakah saya boleh observasi Pak terlebih dahulu di koperasi sini? Baik, silakan untuk masalah observasi mengenai koperasi ya. Iya. Silakan kami terbuka. Silakan atau ada pertanyaan atau seperti apa nanti akan kita diskusikan. Baik, untuk koperasi Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Agus Somad. Ya. Saya selaku Kepala Divisi Operasional di BMT Mardatilah Berkait. Oh, kepalanya. Kebetulan nama koperasinya itu apa ya Pak? Kalau di kita itu nama koperasinya itu karena sudah terpampang ya. Ya. BMT Mardatilah itu sebenarnya Baitul Mal wa Tamwil. Legalitas kita itu adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ya. Kita tuh KSP BMT Mardatilah Berkait. Oh iya. Koperasi simpan pinjam ya Pak. Untuk koperasi ini udah berapa lama Pak berdirinya? Sejak kapan gitu? Kita berdiri itu di 2013, tepatnya bulan 3 tanggal 13. Oh iya. Artinya sudah sekitar 2013-22 berarti berapa? 9 tahunan ya. Sekitar 9 tahunan kita sudah berdiri. Nah, ya. Semua pasti belum tahu ya Pak, koperasi simpan pinjam itu apa sih sebenarnya gitu Pak? Kalau koperasi kan koperasi itu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi serba usaha. Ya. Kebetulan di kita itu koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam itu ya intinya menerima simpanan kemudian mengeluarkan pinjaman tetapi ke anggota, bukan ke sembarang orang seperti itu. Oh, berarti orang tertentu aja ya? Betul, yang mereka yang mau jadi anggota tentunya. Oh gitu ya. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, visi misi koperasi ini apa ya? Kalau di BMT itu kebetulan kan kita kan BMT Mardatilah ya. Artinya kan syariah Ya. Pertama visinya itu ya mengembangkan dakwah melalui program syariah. Dengan seperti apa ya, kita edukasi masyarakat bahwa ini adalah pinjaman yang memang secara Islam itu ada syariah ya. Kedua itu mengembangkan dan membuat kantor-kantor sebenarnya kami itu untuk melebarkan sayap. Itu untuk visinya. Yang selanjutnya adalah memperdayakan kaum duafa karena kami punya program amal. Dan yang terakhir itu kita menciptakan lapangan kerja dengan cara apa? Ya, kita perbantukan mereka buat misalnya dari masyarakat kecil untuk berdagang. Berdakwah juga ya Pak. Betul. Baik. Lalu untuk sumber dananya nih Pak, koperasi itu dari mana? Nah, kalau masalah sumber dana, koperasi itu biasanya dari anggota. Dari anggotanya. Justru kan kebanyakan nama juga koperasi simpan pinjam, jadi anggota itu menyimpan gitu. Sumber dana itu kebanyakan dari anggota, dari anggota BMT, dari anggota koperasinya sendiri seperti itu. Iya. Nah, lalu pasti
semisalkan ada nih Pak yang mau jadi anggota, Betul. persyaratannya apa aja sih Pak untuk jadi anggota di koperasi ini? Nah, untuk menjadi anggota, sebelum ke anggota harusnya jadi ada calon anggota dulu. Ada calon dulu. Iya, jadi kita selektif pada calon anggota baru jadi anggota gitu, seperti itu. Dia melampirkan berkas sama kayak fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian dia harus membayar simpok, simpanan pokok. Simpanan pokok. Kalau koperasi itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Nah, untuk jadi anggota atau calon anggota dulu itu dia tuh harus membayar simpok. Simpanan pokok dulu Iya. ya. Baik. Lalu nih Pak, ada nggak sih Pak kayak strategi koperasi ini gitu ya yang digunakan supaya masyarakat ini bisa tertarik untuk gabung menjadi anggota di sini gitu? Tentunya kalau strategi seperti itu ya istilahnya bahan promosi ya. Tentunya banyak strategi yang kita lakukan Banyak di ya. lapangan. Yang paling kita melakukan strategi itu sekarang ada strategi angsurannya menurun. Artinya ketika masyarakat lihat kok angsurannya lebih kecil gitu, Tertarik ternyata tadi mereka angsurannya ternyata menurun seperti itu. Ya. Oke. Lalu kalau misalkan ada nih Pak yang mau meminjam di koperasi ini, syaratnya apa aja tuh Pak? Nah itu dia tadi ketika kita mau menjadi istilahnya peminjam ya di koperasi tersebut, kita harus jadi calon anggota, daftarkan dulu, isi formulir, serahkan formulir KTP, terus isi formulir ke fotokopi KTP, fotokopi KK, itu untuk menjadi calon anggota. Nanti ketika sudah ACC, baru ada persyaratan misalkan dari benar nggak dia suami istri enggak kan gitu kan harus tahu suami istrinya seperti apa. Iya harus jelas, jelas rumahnya, jelas rumah tangganya. Betul. Untuk pembiayaan angsurannya itu bagaimana? Untuk itu kita bulanan, mereka mengangsur bisa langsung ke sini atau enggak mereka melakukan via transfer seperti itu. Untuk cara melakukan pembayarannya ya. Di kita sistemnya bulanan. Oke, bulanan ya. Oke. Kalau misalkan nih Pak, seandainya ada masyarakat yang tidak bisa membayar tagihan seperti itu Pak, apakah ada jaminan gitu Pak yang diserahkan oleh nasabah atau masyarakat secara otomatis bisa ditahan oleh pihak koperasi? Ada tidak? Nah untuk masalah jaminan kita ada. Kita ada beberapa yang memang menyertakan jaminan. Jadi jaminan itu bentuknya kalau di kita itu sebagai objek akad. Objek akad. Ya artinya ketika mereka melakukan pembiayaan, ada nggak objek akadnya? Misalkan jaminan berupa PPKB ya. Nah, itu akan menjadi jaminan dari pihak BMT selaku istilahnya pemegang, istilahnya penjaminnya dari nasabah seperti itu. Nah, nanti ketika ada masalah atau ada wan prestasi, baru kita melakukan tindakan. Kita tentunya kan ada musyawarah dulu seperti apa. Ketika memang nggak ada solusi, kan sudah tertera di akad bahwa nanti ketika ada masalah dikembalikan sepenuhnya oleh BMT. Entah itu nanti motornya dilelang atau seperti apa, kesepakatan bersama. Sebelumnya sudah ada perjanjian dulu. Betul, ya Pak. Nanti kan ada akad. Ya biar enak gitu ya ke depannya. Lalu nih Pak, terakhir nih mungkin nih Pak, bagaimana sih perkembangan koperasi selama pandemi COVID ini kan? Sebelumnya kan kita negara Indonesia sudah terdampak COVID ya Pak beberapa tahun ke belakang. Lalu dengan adanya COVID, terdampak tidak Pak koperasi ini itu? Ada sangat terdampak. Artinya kan 2 tahun ke belakang memang kita ada penurunan. Pasti. Berbicara berdampak nggak? Dampak sangat pastinya. Karena apa? Karena nasabah kita pertama mau nasabah dia jualan ataupun dia misalkan dari perusahaan, PT karyawan gitu, tetap saja kita kena dampaknya. Karena apa? Dari perusahaan aja mereka ada yang pengurangan jam kerja sehingga mengurangi gaji mereka. Yang pedagang dia mengurangi juga penjualan mereka seperti itu. Itu sangat berdampak. 2 tahun kebelakang ini startup kita dimulai ya habis lebaran kayaknya, atau 2 bulan kemarin kita baru merangkak lagi misalkan. Harus berusaha lagi ya Pak. Artinya
di apa namanya di nasabah juga ya, kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa kalau marah-marah nggak mungkin ya, karena kan mereka juga berdampak ya, artinya melakukan restruktur seperti apa gitu Ya betul. ya kan, Pak, ya. jadi restruktur penjadwalan ulang mereka itu harus seperti apa supaya minimal mereka ada angsuran seperti ke kita seperti apa gitu. Ya betul. Oke. Paling seperti itu kalau untuk dampak dari COVID yang lumayan 2 Iya. tahun terakhir ini. Mantap. Oke, mungkin itu terakhir. Siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak dari pihak koperasi. Siapa tahu ada masyarakat yang mau ikut gabung jadi anggota di sini. Kira-kira ada nggak Pak kata-kata itu? Ya tentunya ya untuk pihak kami dari koperasi, khususnya dari koperasi BMT Maurilah Berkah, mengajak kepada ibu-ibu atau bapak-bapak atau kalangan semuanya, sebenarnya beruntung kalau kita pembiayaan atau nabung di koperasi. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha yang nantinya akan dikembalikan kepada anggota lagi. Maka dari itu, yuk kita ramaikan koperasi untuk apa? Ya keuntungannya dari apa namanya, dari anggota ya. Untuk anggota. Apa sih dari anggota? Apa oleh anggota dulu? Biasanya dari anggota. Dari anggota dan untuk anggota. Ya. Nah, jadi keuntungannya bagi kita. Kita harus terbuka dengan yang namanya koperasi. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya. Siap. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sekian observasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.